Universitas Mercubuana yang kami hormati, hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dengan mudah menuju masjid ini. Meskipun cuaca dari semalam hujan deras, meskipun dingin, meskipun lebih enak mungkin kita di rumah, tapi dengan begitu sadar dan semangatnya kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan sedikit tausiah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kebaikan dan keberkahan sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita telah memasuki tanggal 18 Ramadan 1447 Hijriah. Itu artinya setengah perjalanan dari bulan yang mulia ini kita sudah lewati. Tersisa kurang lebih 12 hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Cepat rasanya hari demi hari berganti, sehingga tidak terasa lebih dari setengah bulan kita isi dengan berpuasa, kita isi dengan melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lainnya. Mudah-mudahan itu semua akan menambah kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari pula, ini 12 hari akan berlalu begitu cepat. Terlebih pada akhir-akhir Ramadan nanti pikiran kita sudah terpecah. Mungkin ada dari bapak dan ibu yang akan mudik ke kampung halamannya, pasti sudah dipersiapkan dari sekarang. Mungkin dari kita ada yang ingin mempersiapkan lebaran, segala macam kebutuhan-kebutuhan juga sudah dipersiapkan dan seterusnya. Artinya apa? Ke depan bulan Ramadan akan berlalu pula begitu cepat. Untuk itu sama-sama kita sadari apa yang akan datang ini mestilah kita lakukan di dalamnya dengan begitu perhatian dan kebaikan yang banyak. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Manarul Amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tanggal 17 Ramadan kita umat muslim secara khusus memperingati yang disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi tepatnya 17 Ramadan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Diturunkannya Al-Quran menurut para ulama ada dua fase. Fase yang pertama dari Baitul Izzah menuju langit dunia, min Baitil Izzati ila sama'id dunya secara sekaligus. Jadi Allah turunkan itu 30 juz min suratil Fatihah sampai surat An-Nas secara sekaligus pada fase yang pertama. Lalu fase yang kedua dari langit dunia diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Jadi ada dua kali penurunan, ada dua fase. Fase pertama sekaligus 30 juz dari Baitul Izzah, artinya dari Sidratul Muntaha sampai langit dunia. Nah, nanti dari langit dunia diberikan kepada Nabi Muhammad sesuai kejadian dan peristiwa yang berbeda-beda.
berbeda-beda secara berangsur-angsur. Berapa lama? Para ulama katakan Allah turunkan dari langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad itu selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Nah, apalagi nih, nanti ada kuis. Mudah-mudahan dapat hadiah. Jadi berapa lama Allah turunkan dari langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi tergantung peristiwanya. Qurannya sudah siap. Nah, Allah buatlah kejadian-kejadian sehingga diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Ayat pertama yang Allah turunkan adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira saat umurnya ke-40. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan utusan saat berumur 40 tahun. Allah turunkan itu ayat. Dan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Maidah, di mana di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Inilah nuzulul Quran yang Allah turunkan dari fase pertama mulai Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya lalu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Sebagian ulama mengatakan setelahnya ada lagi nuzulul Quran. Jadi fase yang ketiga. Kapan itu? Turunnya Al-Quran dari mulut Nabi Muhammad sampai ke sanubari kita, sampai ke dada-dada para sahabat, lalu diajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakanlah ayat itu. Rasulullah berkata, wahai sahabat, saya diturunkan Al-Quran ayat ini, kalian ikutin. Seterusnya sampai kepada kita ini Al-Quran menjadi utuh dan sempurna. Para jamaah Masjid Manarul Amal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan diberikan kemuliaan spesial dengan diturunkannya Al-Quran. Dipilih bulan Ramadan karena memang bulan Ramadan adalah bulan di mana banyak kemuliaan-kemuliaan. Selain nanti ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi saat itu 17 Ramadan adalah Lailatul Qadar. Nah, sehingga tidak kontradiktif. Apakah bulan Ramadan saat itu Lailatul Qadar atau bukan? Ya, karena ayatnya mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, lalu di ayat itu syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, tinggal digabungin aja. Itu bulan Ramadan berarti Lailatul Qadar tanggal 17-nya. Tidaklah Al-Qur'an diturunkan melainkan memiliki tujuan, memiliki satu visi dan misi, ialah memberikan huda, petunjuk, wabayyinatin, dan penjelas-penjelas, sehingga kita manusia hamba-hamba Allah mendapatkan arah di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum baik syariat maupun lainnya, terdapat nasihat-nasihat, terdapat kisah-kisah baik dari generasi awal maupun yang akhir,
semuanya dikumpulkan menjadi satu kesatuan daripada makna Al-Qur'anul Karim. Segi lafaznya, Al-Qur'an memiliki satu kemukjizatan atau kebesaran. Sekarang tidak ada yang bisa mengutak-atik atau merubah lafaz Al-Qur'an karena banyaknya para hufazul Qur'an, penghafal Qur'an. Dari yang umurnya kecil sampai yang tua. Ada yang umur 5 tahun sudah hafal Qur'an. Ada yang umur 7 tahun sudah hafal Qur'an. Ada yang baru menghafal Qur'an umur 50 tahun. Allah kasih kesempatan itu. Jadi kalau ada yang berubah daripada ayat Qur'an, mereka tahu. Itulah yang dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-dzikra. Az-dzikra itu Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya. Menjaga dari segi lafaz lewat para hufaz penghafal Quran, dan menjaga maknanya lewat para pemahaman ulama, sehingga kita tidak bisa melenceng dari pemahaman Al-Quran karena ada para ulama yang akan menjelaskan makna-maknanya. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fiqih, ada ulama tauhid, dan seterusnya. Kesemuanya itu mengambil ilmu-ilmunya daripada sumber mata air Al-Quran. Kita tidak bisa melenceng dari pemahaman-pemahaman yang benar, sebab mereka jaga itu makna Al-Quran. Untuk itu di bulan Ramadan yang mulia ini, bulannya Al-Quran, mari sama-sama kita kembali menjaga hubungan erat kita dengan Al-Quran. Kalau memang targetnya bulan ini 1 kali khotam, berarti hari ini juz 18, sebab harinya sudah tanggal 18. Kalau yang 2 kali khotam, ya berarti sudah putaran kedua nih. Kalau yang targetnya 10 juz, ya berarti sudah sesuai targetnya. Targetkan di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran karena memang momentumnya. Apabila kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, akan ada kemungkinan kita khatamkan Quran di luar bulan Ramadan. Begitupun sebaliknya, kalau kita menjauh dan pura-pura cuek, pura-pura tidak tahu adanya Al-Quran sebagai kemuliaan, sehingga kita tidak baca di bulan Ramadan, ditakutkan, dikhawatirkan kita lebih jauh lagi dari Al-Quran di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran banyak sekali keutamaannya. Di antaranya akan mendatangkan syafaat penolong. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kuburan yang gelap, yang sempit akan menjadi terang, akan menjadi luas, sebab penghuni kubur tersebut waktu di dunia senang membaca Al-Quran. Sirat yang tipis, yang sangat tajam, jembatan yang melintas di atas punggung neraka akan terasa luas, akan terasa lega dan nyaman, karena yang melintasinya dulu di dunia sering membaca Al-Quran. Padang mahsyar yang begitu panas, tandus, semua orang mencari pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Begitu semua orang sendiri-sendiri nanti di padang mahsyar ngurusin kesibukannya masing-masing, Quran datang membawa syafaat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran. Mau kalian faham atau belum faham, mau kalian sudah mahir atau masih berusaha belajar, baca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, fahuwa ma'al kiramil bararah, maka dia akan ditemani oleh malaikat yang taat baik di dunia maupun di akhiratnya. Tapi siapa orang yang membaca Al-Quran fahuwa yatata'ata, terus berusaha, terus mencoba meskipun masih belajar, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, tidak ada ruginya. Setiap yang membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita lebih dekat lagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Apalagi nanti Ashrul Awakhir, 10 terakhir, ada i'tikaf di masjid ini dan ada juga i'tikaf di tempat-tempat lain. Gunakan waktu tersebut agar kita lebih intim lagi di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat dan keberkahan Al-Quran di dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin.